dari Pak Karudi nanti akan disampaikan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Pak Torik, sering saya sampaikan di perkuliahan atau di ngomong-ngomong secara informal gitu, bahwa prinsip utama di SMA itu adalah kualitas. Kualitas. Meskipun tidak mengesampingkan kuantitas. Kuantitas itu tidak akan punya arti, bahkan jadi problem ketika kualitasnya ya tidak lebih baik. Teman-teman kita, saudara kita, pendahulu kita dulu itu bisa jadi pemenang dalam kompetisi hidup itu karena kualitas. Kualitas yang biasa itu memang karena memang bidangnya multi religius, maka sebenarnya punya peluang yang lebih luas dibanding prodi yang lain atau fakultas yang lain. Ya. Karena wilayah yang luas itulah sebenarnya menuntut kita untuk lebih berkualitas. Sejak awal, semester 1 saya mulai ngomong itu, karena akan tahu kualitas itu kualitas, meski tidak mengesampingkan kuantitas, gitu ya. Termasuk ketika pelaksanaan PPSK, praktikum pengajian sosial keagamaan, itu juga berstandar kualitas. Meskipun juga di dalam bersosialisasi itu berkaitan kooperatif, jadi luas itu, luas, kalau fleksibel itu tidak terlalu apa ya, sangkut gitu. Seperti tadi disampaikan ketika materi tentang KUA ya, oleh kepala KUA tadi, itu alumni kita yang sering kita minta tolong untuk mengisi materi agar mengingatkan kita bahwa kita juga secara faktual itu bisa atau mampu berkompetisi. Nah, sejak dulu dan tidak ngomong kosong di bukti ini gitu kan. Itu salah satu. Yang lain banyak. Yang di Trenggalek itu ada kabak apa juga di alumni angkatan atas saya. Tadi adik kelas saya jauh 4 tahun nggak salah, 3 tahun bahasa. Jadi kalau bicara kualitas, ini nggak apa kosong, kualitas. Dan yang lain, Pak Muji sendiri, kalau saya nggak bisa diomongkan, dari banget. Pak Muji, Pak Tayo sendiri kebetulan hanya tempatnya di Surabaya. Jadi sulitin perbandingan keluarga saya juga, itu ya. Tapi eranya beda, Era saya dulu, saya, Pak Kobu, Bu Robi, Pak Tasmin ada di situ, Pak Dimyati juga. Itu eranya udah baru. Kompetisinya lebih ketat lagi karena, mohon maaf, saat itu penguasanya memang mayoritas ya tidak senang dengan ya kita. Tapi kalau ada kualitas dimanapun bisa, eksis bisa. Itu. Ini beri semangat dan dasarkan fakta. Kemudian karena kualitas itulah tadi ada format laporan PPSK yang 2 macam. Ya.
output dan outcome, atau laporan kegiatan laporan akademik. Mengapa? Karena kalau sampean dalam kegiatan PSK itu menghasilkan output atau outcome yang nanti bisa terbit di jurnal, satu yang pertama, saran akan terukur. Ternyata saya juga punya kemampuan menulis dan terbit di jurnal. Ini membuktikan cara sendiri, bukan siapa-siapa. Meskipun nanti kalau terjadi bimbingan pihak DPR dan Prodi. Kalau nggak percaya bahwa kita harus kualitas, sama cek di Google Scholar dan di repository seberapa hasil karya dosen-dosen Buddha. Ini biar tidak sekali lagi omong kosong, dicek aja. Nah, sampai menurut jejak itu, maksudnya ya, adanya di saya bilang aja. Ini penting ya, dari awal. Kalau sama punya komitmen dan semangat kualitas, Anda akan beda. Hari ini lebih mudah untuk belajar menulis artikel atau kasus ilmiah. Pengalaman saya dulu itu begitu sulitnya. Ini bersama nggak terlalu enak biar lebih gambar. Saya belajar metodologi penelitian sosial keagamaan waktu itu harus seleksi tingkat nasional. Seluruh Indonesia hanya diambil 40 dosen. Pada saya itu dosen perguruan tinggi negeri swasta yang Islam itu ada sekitar 525 saat itu tahun 2007 dan 2008. Dan itu ada tingkat basic dan advance. 2007 itu basic itu 6 bulan. Tahun anggaran 2007, 2008 tingkat advance 3 bulan. Tingkat basic 40 peserta, advance-nya diseleksi lagi dari 20 peserta. Alhamdulillah sampai selesai tingkat advance saya masih masuk. Artinya begitu sulitnya untuk belajar metodologi penelitian. Ya belajarnya memang susah itu. Tiap hari harus nulis, bikin artikel, bikin buku, review artikel, jurnal dan seterusnya. Bahkan penelitian ke lapangan bisa jadi tulisan. Dan hasilnya ada. Karya tulis saya ini kompilasi itu. Jadi satu buku kita ada 9 teman itu. Jadi ada dari 40 itu diklasifikasikan jadi 3 judul buku. Hasil penelitian semua apa semua. Itu kalau saya cari terbitan tahun 2008 itu masih ada di toko di sekitar Jogja. Situ ada, ini bukti. Penerbitnya Pustaka Pelajar kerjasama dengan Pasca Sarjana UGM. Ini bentuk seleksi yang begitu ketat yang kita memang dituntut untuk berkualitas. Tapi akhirnya, ya endingnya baru terasa kesulitannya sekian bulan. Saya ngomong 2 tahun kan, ketemu 2 tahun anggaran. Itu alhamdulillah bisa punya pengalaman dan bisa nulis. Jadi nanti akan sama rasakan di proses pelaksanaan PPSK yang laporan akhir itu nanti ya dalam bentuk output dan outcome. Kalau kegiatan dan laporan akademik.
dan di situ mengarah dibentukkan artikel jurnal, ya, dan harus terbit. Ini sebuah kerja yang betul-betul harus mulai dari yang namanya tenanan, bahasanya sih gampang, ya, tenanan dari awal, dan nanti dampingi dari DPR dan Prodi, nanti Mas Farid lebih dominan, ya. Saya juga punya pengalaman mengelola jurnal sekian puluh tahun ya, karena merintis berbagai swasta. Saya dulu belum seperti sekarang, dulu masih manual, betapa sulitnya mencari penulis. Bersama kemari, Baraftar itu kita bikinkan sampai bahasa Inggrisnya. Itu mencari penulis, menerbitkan, menyelesaikan bagaimana format artikel di jurnal itu. Dan ini baru dibuktikan betapa ruginya dari tulisan jurnal itu. Ini gambar-gambar memberikan semangat saja. Ini ya. Jadi kalau sama tenanan dari awal, tenanan melihat berangkat tenanan sungguh-sungguh, insya Allah nanti yang direncanakan itu oleh Allah diberi jalan dan akhirnya bisa selesai dan manfaat. Terakhir manfaat dan berkah itu yang penting. Jika ada upaya untuk hebat, itu bersifat untuknya maksimal, berusaha, batinnya juga berdoa dan bahasa pesantren adalah riatul itu baru dibutuhkan. Persamaan dia tentu harus juga berprinsip pada taklim, karena dia ini dulu didirikan oleh para kiai sepuh. Itu berarti melanjutkan perjuangan dia dulu, dan tidak ada jeleknya, baik semua insya Allah. Terkait itu, kemudian nanti yang saya nambah ketika di lapangan satu, ya, karena nanti kita sudah masuk Oktober, selesainya Oktober. Mulai awal itu sudah mulai mengkonsep outline dari satu laporan output dan laporan outcome. Outputnya sudah jelas, tinggal nanti menyesuaikan kondisi di lapangan masing-masing, di kawasan masing-masing. Kemudian yang outcome mulai awal nanti ketika sampel misalkan sudah masuk awal di KUA, minimal wawancara sebentar dan sebagainya, sudah ada gambaran bagaimana kira-kira nanti yang tepat ambil judul ini, fokus ini. Saya jawab ada pemikiran bekal dari informasi dari pihak KUA sekaligus membaca fenomena, Anda akan bisa memilih judul yang aktual dan menarik apa yang di situ mengarah pada disiplin ilmu SAA dari luar dari itu. Nanti kalau keluar dari itu akan kenal wilayah prodi yang lain. Dan bedanya memang tipis-tipis di situ. Ini yang perlu diperhatikan mulai awal, ya, sudah punya niat untuk bagaimana nanti bisa maksimal di PPSK. Pengalaman yang saya sharing di sini, satu, sama tadi harus disampaikan, sudah banyak bertanya, artinya menanyakan hal yang perlu sama ketahui. Syukur sejak awal di konsep. Nanti yang bisa tanyakan ini minimal kebutuhan laporan itu. Kemudian di lapangan sama harus proaktif, harus pasif. Ada pengalaman di salah sebuah kawasan yang pasif. Ketika menjelang akhir itu belum ada kegiatan yang substansi, yang rugi mahasiswa sendiri. Itu. Kemudian kerjasama di internal KUA, ya. Di masuk pertama itu harus sebagai tamu, ya, yang santun, jaga etika. Kalau sama IAIN atau di SAA harus menjaga alma mater, itu sebuah kewajiban yang mutlak itu. Tidak mungkin lepas dari alma mater. Alumni saja harus menjaga
alma mater, Pardian sama Mas Akti. Artinya Pak ingat awal saya itu ini. Nah, apa dasarnya itu, kemudian motonya apa dan sebagainya. Itu sehingga ke sana nanti akan membawa dakwah syiar dan informasi YN yang sangat positif diterima masyarakat. Dan saya kalau begitu akan dapat dampak yang positif juga. Itu artinya sama dapat pengalaman lapangan yang maksimal. Misalnya kerjasama nanti ada kepala kawan, nanti sama ketemu yang namanya apa itu DPL PAMOM istilahnya, DPL yang dari internal kawan. Kalau nanti dari DPL dari kampus, di sana biasanya disebut pendamping, maksudnya untuk pendamping misalnya gitu. Nanti oleh kepala kawan bisa disebut itu. Dan biasanya diarahkan untuk bersama dengan para penyuluh. Dan sekali lagi kawan itu wilayahnya tingkat kecamatan, otomatis dinamika dan fenomena juga tingkat kecamatan yang macam-macam itu, sekian puluh desa, ya, tidak satu dua desa, sehingga itu semua harus tercover, terrespon oleh sampean, ya, dan terdokumentasi. Jangan lupa dokumentasi. Tahun kemarin juga ada yang ikut ini di suatu desa atau kecamatan itu manasik gaji, bisa tercover, kita ikut dan sebagainya. Yang melibatkan sekian banyak atau kecamatan itu, sehingga PPSK sampean itu bisa maksimal. Dan terakhir nanti semoga ketika pamitan nanti dari pihak kawan itu, tolong tahun depan kami dikirim lagi. Atau kedua, kok sudah selesai tombak atau mas, kok cepat men, itu indikasi atau indikator sampai sukses PPSK di awal itu. Tapi ada omongan pernah terjadi juga, dulu pernah terjadi. Soalnya harus dikirim nasi cahiki menjadi ada itu, ada terjadi. Saya sebut tuh nanti buka air kan. Semua prodi begitu. Dulu kita pernah sekian prodi dari satu kawah itu. Ketika prodi yang masih baru, yang bantu yang SMA, ayo apa bareng aku ya. Nanti DPR-nya di prodi tersebut, karena belum punya pengalaman, belum punya apa ya, wilayah tempat PPSK itu kita. Di SA juga monggo. Saya tampung dan saya ikut nata juga. Kadang pernah terjadi DPR-nya nggak datang. Pembukaan itu, paling kita jenengan saja yang pembukaan DPR yang prodi ini isi apa? Ini pengalaman apa juga? Di kampus sudah kelihatan, tapi di lapangan ini akan muncul. Jadi kalau SA itu apa ya? Jadi pendamping prodi yang baru sudah biasa aja dulu. Terus saya besar kali saya biasa, nggak kaget. Nanti ke depan juga begitu juga, terjadi juga itu. Kita memang mencangkok gitu ya. SDG diculih, biar besar gitu. Kalau betul jadi apa ini dicangkok. Sampai sekarang juga begitu, ada berarti. Ya nanti mereka ketemu juga, nggak apa-apa, itulah memang SA. Dan terus saya sampaikan, SA ini embrio dari YN yang sekarang ada, dan soal jadi UIN. Katanya saya lebih tahu ini karena mengikuti terus bagaimana nanti kapan jadi UIN. Kalau saya ini nggak begitu mengikuti. Karena alumni itu nggak pandai. Itu ya, itu kan bentuknya perbandingan agama. Kalau saya itu masih itu depan. Nah cerita
tentang itu saya bisa menjadi yang paling dasar saya tahu karena ngalami. Artinya kayak lagi SA itu bahasa ilmiahnya adalah mahasiswa senior gitu. Saya nggak senang mahasiswa tertua, itu nggak senang ya. Mahasiswa senior. Saya tahu keilmuan berarti keilmuan dan pengalaman dan fakta historis itu senior. Yang tertua itu hanya umur saja. Nah itu. Jika saya sudah sampai senior kalau junior, berarti kualitas ya. Atau sudah sampai itu memupuk kita, memotivasi kita untuk terus berkualitas. Dan saya hanya ngomong di internal begini, di rapat tingkat perguruan tinggi di kampus itu biasa ngomong begitu, biasa, karena fakta yang semakin ditutup oleh fakultas yang lain, beda ketok. Nah ketok ini beban psikis di mereka. Maka kita harus ngerti sampai terutama ngerti aku senior. Itu harusnya juga berkualitas senior. Itu ya. Semangat lagi. Semangat lagi. Saya ngopi di sini, ngopi. Ya, karena mohon maaf besar tidak jadi mahasiswa biasa. Saat itu sebagai internal sampai eksternal dulu olahraga oke, di pesantren sampai lulus meski di pesantren turun-turun doang. Aktivis dulu masih aja dulu itu di masa total sampai lulus sudah saya masih menjabat karena masih dibutuhkan 2 periode waktu itu. Ini sejarah historis juga nggak kosong. Kalau sekarang saya diam tidak apa-apa karena sudah ada yang lain banyak sudah. Tapi saya tahu bagaimana kegiatan-kegiatan saya bisa mengevaluasi. Itu pentingnya punya pengalaman. Dan tidak ringan berhadapan dengan era baru. Administrasi harus betul, cara kepentingan birokrasi ya, harus tertib, harus bicara saja hati-hati. Kalau nggak gitu, nah gue Pak itu biasa. Ini pengalaman yang saya share menyemangati sampean, berkat apa? Berkat kayak provokatif ya, malah apa ya, kaget tau. Nah itu mari kesempatan untuk PPSK ini kesempatan yang untuk menciptakan kualitas yang tadinya di kampus diimplementasikan di lapangan. Dan bagi yang belum punya judul skripsi mungkin jadi inspirasi untuk mencari judul skripsi di ketika PPSK yang sudah berlanjut yang belum ya cari begitu. Sama nggak merasa toh bahwa mungkin saya ulang lagi SAA ini mengguncangkan IAIN di sudah kemarin karena yang pertama kali satu-satunya yang sanggup menyelesaikan kuliah 1 7 semester. Itu jawaban fakta ya. Fakta. Akhirnya memotivasi yang lain. Yang lain sudah 7 selesai. Tanya kalau saya apa saja. Pak Tarik juga tanya. Pak Ucu juga begitu, tanya aja. Gak ada yang mau kosong kan. Ini penting, ini fakta gitu. Ilmiah bisa dilacak datanya. Ini sehingga sampai ya melanjutkan yang baik, yang tidak baik harus dilanjutkan. Mungkin itu terlalu sore saya juga sahabat dari Pak Ucu juga ngantuk itu nyaut turun ini sahur ya, tapi intinya mari kita tetap semangat ya untuk
membentuk kualitas diri kita melalui prodi SA dan Buddha dari Kediri. Kalau punya mohon maaf, ya yang nanti bisa ditindaklanjuti di follow up berikutnya, tentu dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan pembekalan kita hari ini selalu dapat ridho, berkah dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah Ta'ala wa syafaati wasallam. Kita bisa berbadan pada jamaah jahatin ala dunia al-fatihah. Alhamdulillah syaitan bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wabillahi maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jenengan baru, Pak. Hah?